كربلاء فكنت أمور معني الممسك حسين ومتى المصطفى حسين di Karbala. Apa sebetulnya tujuan perjuangan Imam Husain? Imam Husain sendiri menegaskan apa tujuan perjuangannya. Inni kharajtu litolabil islahi fi ummati jaddi. Itu misi Imam Husain, itu misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu misi para nabi sebelumnya. Itu di antara doa ziarah kepada Imam Husain. Imam Husain dipanggil ya waritha Nuh, ya waritha Ibrahim, ya waritha Musa, ya waritha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai pewaris Nuh, wahai pewaris Ibrahim, wahai pewaris Musa. Jadi Imam Husain adalah pelanjut perjuangan para nabi sebelumnya. Imam Husain melanjutkan perjuangan Rasulullah, melanjutkan perjuangan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, melanjutkan perjuangan para nabi sebelumnya. Dan Imam Husain menegaskan perjuangannya itu, aku keluar bukan untuk pamer, untuk gagah-gagahan, atau untuk menunjukkan kepada orang banyak. Tidak. Kata Imam Husain, aku ini kharajtu, aku keluar litolabil islah fi ummati jaddi, untuk menuntut perbaikan di dalam umat kakekku. Ia datang untuk melakukan islah. Islah adalah perbaikan, reformasi sekarang istilahnya. Beliau adalah tokoh reformasi yang ingin memperbaiki umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengembalikan lagi mereka kepada sunnah nabawiyah, sunnah Nabi yang asli. Karena sunnah Nabi itu sudah diganti. Ucapan Hasan Al-Basri itu di zaman Imam Husain. Hasan Al-Basri berkata, sekiranya Rasulullah datang kepada kita sekarang ini, pasti Rasulullah tidak kenal lagi agama yang kita anut ini. Semuanya udah banyak berubah. Dan Imam Husain datang untuk memperbaiki perubahan itu dengan mengembalikannya kepada sunnah nabawiyah yang sebenarnya. Inni kharajtu litolabil islah fi ummati jaddi. Aku keluar untuk memperbaiki umat kakekku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kaum muslimin secara perlahan-lahan meninggalkan ajaran Nabi dan menggantinya dengan ajaran baru. Dan kalau istilah sekarang, dari Islam asli diubah menjadi Islam aspal. Nah, penambahan pal itu menggantikan li menjadi pal. Itulah yang ditentang oleh Imam Husain salamullahi alaihi. Ia ingin mengembalikan yang aspal itu kepada asli. Dan ia tunjukkan itu secara dramatis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalimatil mu'tasimin wa maqalatil mutaharrisin. Wa na'udzu billahi ta'ala min jawril jairin wa kaidil hasidin wa baghil zalimin. Wa nahmaduhu fawqa hamdil hamidin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Wa salamun alal mursalin. Salamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati hallat bifina'ik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiyal laylu wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal fajri walayalin asri wasyaf'i wal watri. Demi waktu fajar, demi malam-malam yang 10. Dan biasanya kita memulai tahun baru Islam dengan mengucapkan, biasanya orang Arab mengucapkan begini nih pada awal tahun ini. Mereka mengucapkan uhanni'ukum bihululil fajri fi ra'sis sanatil hijriyah. Saya mengucapkan selamat dengan datangnya fajar pada permulaan tahun baru Hijriyah. Dan hari Jumat yang lalu adalah hululil fajr, mulai datangnya fajar. Wal fajri, demi fajar yang menyingsing pada permulaan tahun baru itu. Para pengikut Ahlul Bait biasa memasuki Muharram dengan membacakan doa awal tahun yang diantara lain bunyinya, ya Allah lindungilah kami pada tahun ini. Dan setelah itu masuklah mereka kepada malam-malam yang 10, walayalin ashrin, sampai 10 Muharram. Permulaan tahun baru biasa disambut dengan ucapan selamat. Dalam bahasa Arabnya disebut tahni'ah. Dan tetapi 10 malam yang terakhir itu adalah malam-malam dan hari-hari untuk mengungkapkan duka cita kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu kita sebut itu takziyah. Jadi ada tahni'ah, ada takziyah. Tahni'ahnya hanya satu kali aja, yaitu ketika datangnya wal fajr. Tapi pada walayalin asr itu adalah hari-hari ketika kita mengucapkan takziyah. Mereka bisa mengucapkan begini, a'zamallahu ujurana bimusabina. Semoga Allah membanyakan pahala kita dengan musibah yang menimpa kita semua, yaitu bil Husain, dengan musibah yang menimpa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan ceramah tahun baru dan sekaligus menyambut Muharram sebagai hari duka cita dari Sayyid Hasan Nasrullah, tokoh Hizbullah Lebanon. Dan beliau mulai dengan Assalamu alayka ya Aba Abdillah, yang tadi saya bacakan. Assalamu alayka ya Aba Abdillah, salam bagimu wahai Abu Abdillah. Wassalamu alal arwahil lati halat bifinaik. Assalamu ala Aba Abdillah wa alal arwahil lati halat bifinaik. Salam bagimu wahai Abu Abdillah, dan salam bagi seluruh arwah yang terlepas di halamanmu. Fina artinya halaman. Buat para arwah syuhada yang terlepas dalam perjuangannya membela Imam Husain. Dan alaika minni salamullahi abadan, dari kepada engkau salam kami selama-lamanya. Ma baqitu, selama aku hidup. Wa baqiyal lailu wan nahar, dan selama siang dan malam terus berlangsung. Selama itu salamku bagimu wahai Aba Abdillah, dan bagi seluruh arwah allati halat bifinaik, yang terlepas dalam perjuangan membela keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Mafatihul Jinan ini termasuk salam, ini termasuk amal-amal yang harus dibaca pada hari-hari Muharram itu, walayalin ashrin.
Dan kata Al-Majlisi, taqulu mi'ata marrah, kau ucapkan ini 100 kali, paling tidak setiap hari. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati hallat bifinaik. Alaika minni salamullahi abadan ma baqiya wa baqiya al-lailu wan nahar wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Ya Allah, jangan jadikan ini adalah ziarah kami yang terakhir, ziarahku yang terakhir kepada Imam Husain dan kepada arwah yang halat bifinai Al-Husain. Kemudian assalamu ala Al-Husain wa ala Ali ibn Al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Hari kemarin dan sebetulnya hari ini juga berlangsung konferensi internasional dialog sunnah Syiah di Hotel Sultan Jakarta. Saya kemarin mendapat giliran yang terakhir berbicara di muktamar itu. Dan saya lihat tokoh-tokoh NU, juga tokoh-tokoh Islam dari berbagai negara menunjukkan kefasihannya dalam berbahasa Arab dengan mengarang iftitah. Iftitah itu yang permulaan. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, orang itu biasa menunjukkan kefasihannya dalam bahasa Arab dengan membuat iftitah yang bagus. Said Akil Siraj membuat iftitahnya dengan kata-kata yang ujungnya doh, karena ada hubungannya nanti pada Nahdlatul Ulama maksudnya. Kemudian Hasim Muzadi juga membuat pengantar untuk menunjukkan kefasihannya di dalam bahasa Arab. Lalu waktu saya memulai, saya bermaksud juga untuk bicara dalam bahasa Arab, tapi akhirnya waktu yang diberikan cuma 15 menit. Karena kebetulan saya terakhir berbicara dan itu sudah kira-kira 5:30 sore. Dan saya berbicara dengan tidak kurang beberapa pembicara lain yang jadi mulai dari jam 4 itu sampai jam 6 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pembicara. Itu kemudian dibagi 15 menit. Dan yang paling kasihan ada pembicara dari Iran seorang, satu-satunya yang berbicara bahasa Persia. Yang lainnya dia bicara bahasa Persia dan dia memerlukan penerjemah. Kemudian dipaksa oleh Ra'isatul Jalsah, oleh moderator untuk bicara dalam waktu 15 menit plus terjemahan. Akhirnya luar biasa, orang Iran itu bicara hanya 5 menit plus terjemahan itu. Sebuah prestasi yang menakjubkan selama ini. Dan saya memulai iftitah saya dengan iftitah yang tadi itu, Bismillahi kalimatil mu'tasimin wa maqalatil mutaharrizin. Segera setelah itu, waktu sudah bubaran, ada Ibu Nabila. Ibu Nabila itu orang Mesir dan saya kira pengajar sastra Arab di UIN Jakarta. Juga ada ibu yang lain yang saya tidak kenal. Semuanya takjub dengan pembukaan saya itu. Katanya pembukaan saya lah pembukaan yang paling fasih dari seluruh pembicara pada hari itu. Yang paling indah. Kata, siapa yang menulisnya? Kata, saya. Emang benar saya yang menulisnya. Tetapi sebetulnya itu pembukaan dari salah satu di antara peserta peristiwa Asyura dan salah satu di antara orang yang kita sampaikan salam pada hari-hari Asyura, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Saudara-saudara, kalau mau jadi ustadz, ambillah itu dari Sahifah Sajadiyah beberapa bagian untuk pembukaannya. Sekiranya di situ berkumpul ulama,
100 orang ulama yang semua fasih bahasa Arab, saudara bawakan bahasa Arabnya Imam Ali Zainal Abidin, itu tola'al badru wa alaina fakhtafat minhul buduru. Itu sudah terbit purnama di tengah-tengah kita, dan semua bulan yang lain memudar karenanya. Tiba-tiba saudara terangkat dari ustadz amatir menjadi ustadz yang betul-betul profesional. Karena bertabarruk, bertafaul dengan iftitah dari Ali Zainal Abidin Ali bin Al-Husain alaihi salatu wassalam. Memang mazhab Ahlul Bait adalah mazhab yang terkenal dalam keindahannya menggunakan bahasa. Imam Ali bin Abi Thalib salamullahi alaih, menurut Edward Gibbon, seorang penulis sejarah dari Inggris, Imam Ali adalah orang yang pandai dalam menggunakan bahasa dan piawai dalam menggunakan pedang. Imam Husain salamullahi alaih juga bisa saudara baca dalam Kalimatul Husain yang pernah diterjemahkan oleh anak-anak Mutahari, juga berbicara dengan bahasa Arab yang sangat indah. Dan Ali bin Al-Husain menyampaikan doa-doanya dengan bahasa Arab yang sangat indah, yang tadi pembukaannya saya ambil dan mempesona para ahli bahasa Arab dalam konferensi internasional itu. Mungkin yang tidak terpesona hanya ulama-ulama Syiah aja yang ada di situ, karena mereka pun pasti hafal dan sudah tahu itu ucapan Imam Ali Zainal Abidin. Doa-doa di dalam Saifah Sajadiyah adalah doa-doa yang sangat indah, karena doa itu satu keluar dari hati yang paling dalam, dan kedua keluar dari orang yang hatinya lembut karena mengenang penderitaan yang terjadi pada peristiwa Karbala. Imam Ali bin Al-Husain adalah saksi hidup ketika seluruh keluarganya dibantai di padang Karbala. Ia saksikan sendiri seluruh keluarganya disembelih seperti kambing pada hari raya kurban. Dan beliau menyaksikan sendiri dalam keadaan yang sakit keras di kemahnya, dalam keadaan haus, dahaga, dan panas yang luar biasa. Dan tentu doa yang disampaikan oleh, kalau dalam bahasa Arab disebut riqqah. Riqqah itu kelembutan hati karena kesedihan, keharuan. Kata Imam Ja'far salamullahi alaih, kalau hati kamu dalam keadaan riqqah, raqiq, dalam keadaan riqqah itu, berdoalah. Itulah saat diijabah doa. Jadi rada sulit doa diijabah ketika kita tertawa terbahak-bahak. Saya sebetulnya diundang untuk perayaan Tahun Baru oleh Sukabumi, tetapi saya tidak ingin Tahun Baru Muharram ini dimulai dengan acara gembira ria. Orang yang bergembira ria itu, abihadal hadithi antum ta'jabun tadhakuna wala tabkun, kata Al-Quran. Apakah ketika kamu terpesona menyaksikan peristiwa ini, kamu tertawa-tawa dan kamu tidak menangis? Orang yang tertawa-tawa dengan ceria itu adalah orang yang rada sulit diijabah doanya. Allah Subhanahu wa taala menijabah doa dari hati-hati yang lembut, hati-hati yang sudah dirobek-robekan, diremuk-redamkan penderitaan hidupnya. Dan dia meminta kepada Allah dengan permintaan yang terus-menerus, permintaan yang sama. Masih dari Imam Ja'far salamullahi alaih, innallaha yuhibbu du'atal lajuj. Allah itu cinta, senang kepada orang yang berdoanya itu terus menerus. Doanya itu lajuj, artinya kepala batu. Orang Inggris nyebutnya pig headed, kepala babi. Babi tidak tengok kiri, tidak tengok kanan, dia lurus saja. Nah, orang yang berdoa
doanya maksa, terus menerus. Kalau sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah terus menerus. Permintaannya itu satu aja, terus menerus gitu. Itu doa lajuz. Allah senang itu. Manusia kata kalau datang kepada kita dan mintanya maksa aja terus menerus, kita benci. Kita sebel pada orang yang minta terus maksa-maksa. Ada juga kepada saya yang selalu maksa-maksa kalau minta itu, seakan-akan dia menuntut gajinya sendiri padahal minta tolong. Dan saya sebel betul, malah tidak mau memberi. Tapi Tuhan tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang kalau ada orang yang berdoa itu terus menerus maksa-maksa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajuz itu orang yang kepala batu dalam berdoa, itu disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah berdoa, sekali berdoa tidak diijabah, dua kali berdoa tidak diijabah, udah berhenti doanya. Tidak maksa-maksa. Wah, kayaknya mustahil lah saya diluaskan rezeki itu. Insya Allah pasti mustahil, karena Allah akan mengikuti sangkaan saudara. Allah itu senang kalau yang minta itu maksa-maksa. Tapi manusia tidak senang kalau dia diminta secara paksa terus menerus. Jadi kalau saya tidak senang dimintai saudara secara paksa, karena saya manusia. Yang kedua, doa itu harus disampaikan dengan hati yang hancur luluh. Al-munkasiratu qulubuhum. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kapan aku bisa menemuimu seperti aku berjumpa dengan engkau di Bukit Sinai? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, indal munkasirati qulubuhum. Temuilah aku di tengah-tengah orang yang hancur hatinya. Orang yang hancur hatinya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sedang berdoa, luluhkan dulu hati kita itu, keluarkan dulu tangisan. Kata Jalaluddin Rumi di dalam puisinya, lihatlah oleh kamu bunga mawar di taman itu baru mengembang setelah langit menurunkan tangisannya. Bayi yang kecil saja tahu bahwa sang perawat akan datang kepadanya kalau ia menangis. Karena itu kata Rumi, menangislah kamu supaya perawat agung datang kepadamu dan memberikan susu keabadian kepadamu. Itu indah sebetulnya Rumi itu. Nah, orang itu baru diijabah doanya kalau hatinya lagi lembut. Dan bulan Muharram ini adalah bulan melembutkan hati kita. Inilah bulan untuk melembutkan hati kita selembut-lembutnya dengan mengenang derita yang menimpa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, kalau saudara ustaz dimanapun sekarang ini berbicara, mulailah dengan salam kepada assalamualaikum ya Aba Abdillah. Ya Aba Abdillah adalah Imam Husain. Wa alal arwahillati hallat bifinaik. Salam bagimu wahai Abu Abdillah. Dan kepada seluruh arwah yang terlepas di halamanmu. Waktu itu di Karbala, setiap pejuang yang menyerbu ke tengah-tengah musuh, kemudian tubuhnya dipenuhi dengan hujan anak-anak panah, sebelum melepaskan ruhnya yang kudus, mereka melihat dulu kepada Imam Husain. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Dan itulah ucapan terakhir para syuhada di Karbala. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Salam bagimu wahai Abu Abdillah. Dan karena itu kita pun seakan-akan kita pun bergabung dengan kafilah Imam Husain di situ. Dan kita melihat Imam Husain berdiri di situ dalam tubuh yang berlumuran darah,
dengan anak panah yang menancap di dahinya. Kemudian darah ia sauk dan dibasuhkan ke wajahnya. Dan kita bergabung bersama kafilah itu sambil berkata, Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahillati hallat bifina'ik. Alaika minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar. Salam bagi kami selama-lamanya, selama kami hidup, selama aku hidup, dan selama terjadi siang dan malam. Janganlah ini dijadikan hari terakhir kita berziarah kepada Engkau, ya Allah. Semoga Allah tidak menjadikan ini hari terakhir kita berziarah kepada kalian, kepada Abu Abdillah, kepada arwah allati halat bifina'i. Nah, hari-hari Asyura adalah hari-hari duka cita, tetapi hari-hari itu juga hari-hari ijabah doa. Hari ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menemui kita dan kita menemuinya, sebagaimana Nabi Musa tadi menyampaikan kepada kita pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah datang di tempat-tempat orang yang munkasiratu qulubuhum, di tengah-tengah orang yang hancur hatinya. Orang-orang Jawa itu memperoleh hari raya bagi mereka dulu atas jasa Presiden Soeharto pada zaman Orde Baru, ketika seluruh agama punya hari rayanya masing-masing. Islam punya hari raya Isra dan Mi'raj dan sebagainya, orang Kristen punya Paskah, Natal dan sebagainya, orang Buddha punya Waisak, orang Hindu punya Nyepi. Lalu kami, karena orang-orang kebatinan Jawa ini tidak punya hari raya, maka pemerintah kemudian memberikan 1 Muharram sebagai hari raya mereka. Itu bukan untuk tahun baru Islam, enggak. Itu untuk orang-orang Jawa. Dan apa yang dilakukan oleh orang Jawa pada 1 Muharram, yang mereka sebut 1 Syuro, mereka sebutnya. Kemarin kita libur untuk bergabung dengan 1 Syuro-nya orang-orang kebatinan Jawa. 1 Syuro, padahal Syuro itu dari Asyura, artinya 10. Sebetulnya tidak betul 1-10 itu. Asyura itu artinya tanggal 10. Tapi kan baik ya. Yang penting mereka mengenang ini Asyura. Dan apa yang dilakukan oleh orang Jawa pada Asyura itu, mereka melakukan malam keprihatinan. Saya diundang oleh aliran kebatinan itu untuk ikut bergabung pada malam keprihatinan. Saya tidak sempat, kalau ada waktu saya ikut bergabung, walaupun beda prihatinnya. Mereka prihatinnya tidak jelas mau prihatin untuk apa. Kita prihatinnya jelas. Kita prihatin dengan musibah yang menimpa keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kepercayaan Jawa, pada bulan Muharram itu, orang Sunda menyebutnya dipamalikeun lah, jadi pamali. Terlarang di bulan Muharram itu untuk melakukan pesta-pesta gembira. Pesta pernikahan itu biasa kalau dilakukan di bulan-bulan Muharram, apalagi pada itu bisa membawa kesialan. Kalau saudara tidak percaya, coba aja lakukan acara pernikahan pada bulan Muharram, karena itu bulan duka cita. Di bulan Muharram juga sebaiknya jangan memulai bisnis. Itu menurut kepercayaan orang Jawa. Tidak ada dalilnya sih dalam Quran dan hadis. Kalau saudara mau maksa juga boleh aja. Tidak ada dalilnya dalam Quran dan hadis. Malah kepada kawan-kawan kita yang tukang Quran dan hadis, mungkin kepercayaan itu dianggap kemusyrikan atau paling sedikit bid'ah. Tapi di bulan Muharram ini memang bulan duka cita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditinggalkan oleh Abu Thalib dan Khadijah pada tahun yang sama. Khadijah adalah istrinya yang paling ia sayangi. Khadijah adalah
orang yang dengan hartanya ditegakkan agama Islam ini, sampai menjadi amsal, menjadi peribahasa. Sekiranya tidak ada pedang Ali dan harta Khadijah, Islam ini tidak akan tegak sekarang ini. Sekiranya tidak ada pedang Ali dan harta Khadijah, Islam tidak akan tegak seperti sekarang ini. Dan Khadijah salamullahi alaiha meninggal dunia kira-kira 1 tahun sebelum beliau hijrah. Pada tahun yang sama Abu Thalib, paman yang menjadi pengganti ayahnya, pengganti kakeknya, yang tidur di ranjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi pemboikotan dan keluarga Bani Hashim diusir ke padang pasir. Kemudian mereka mendirikan kemah-kemah di situ, di tempat yang gersang, dan nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terancam. Setiap malam nyawa Rasulullah terancam, dan siapa yang tidur di tempat tidur Rasulullah? Itu Abu Thalib. Dia mengorbankan reputasinya, dia mengorbankan hartanya, dia karena mengorbankan jiwanya sekaligus. Ketika ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hilang dalam sebuah pertemuan, dia hilang, Abu Thalib datang membawa pedangnya, dan ia mengucapkan syair, demi Allah aku percaya dia adalah salah seorang di antara nabi yang diutus, dan tidak seorang pun boleh menyentuh tubuhnya sedikit pun kecuali aku kebumikan dia. Tidak ada orang yang berhak kata menyentuh tubuhnya sedikit pun hatta dufinna, sampai aku ini dimakamkan. Itu Abu Thalib yang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa, yang menyatakan kenabian Rasulullah dengan pedang di tangan kanannya. Itulah Abu Thalib yang dikafirkan oleh mayoritas kaum muslimin di dunia sekarang ini, yang dikafirkan oleh tetangga-tetangga saudara, oleh kawan-kawan saudara, oleh semua masjid di Bandung kecuali masjid ini kali, juga oleh ustadz yang ada di masjid ini sebagian. Dan Abu Thalib yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mati dalam tahun yang sama, meninggal wafat dalam tahun yang sama dengan wafatnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Jadi itu meninggal dunia pada saat yang sama. Abu Thalib lah yang sangat mencemaskan keselamatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika rombongan orang datang kepada Abu Thalib dan mengancam bahwa kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih meneruskan juga dakwahnya, kami akan habisi dia. Kami minta agar engkau menyuruh Muhammad berhenti. Lalu Abu Thalib yang penuh kasih itu mendatangi si yatim yang nanti akan mengguncangkan dunia, yang sejak yatim, sejak kecil itu hidup bersama Abu Thalib. Ialah yang memegang kendali untanya Abu Thalib ketika Abu Thalib mau berdagang. Ia berlari memegang kendali unta Abu Thalib dan meminta agar ia dibawa ikut serta. Sampai Abu Thalib membuat sebuah puisi yang sangat indah. Aku sudah siap-siap pergi, kata Abu Thalib, tapi aku lihat anak yatim itu bergantung di tali kendaraanku dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Dan Abu Thalib kemudian membawa Rasulullah SAW pergi, dan ketika di tengah jalan dia ketemu Buhaira yang memperingatkan bahwa nyawa Nabi yang terakhir ini terancam oleh ancaman orang-orang Yahudi. Dengan terburu-buru Abu Thalib membawa pulang kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sayangnya ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang Arab dilanda musim kering yang panjang, mereka biasanya kalau musim kering yang panjang, mereka datang kepada Ahlul Bait. Waktu itu Ahlul Bait ialah keluarga atau kabilah yang mengurus Baitullah. Dan kabilah yang mengurus Baitullah itu adalah Bani Hashim,
Waktu itu yang menjadi pemimpinnya setelah Abdul Muthalib meninggal dunia adalah Abu Thalib. Mereka datang istisqa, minta agar hujan diturunkan, berwasilah kepada Ahlul Bait. Mereka datang menemui Abu Thalib. Lalu Abu Thalib membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kecil, membawa yatim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ke arah Ka'bah dan di depan pintu Ka'bah sambil memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib bertawasul kepada Rasulullah, memohonkan agar hujan turun. Wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Lalu awan-awan yang gemulung di atas itu diminta diturunkan hujannya berkat wajah yang mulia, yaitu berkat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan turunlah air hujan dengan deras. Sampai kejadian itu diabadikan dalam solawat-solawat, misalnya solawat munfarijah, wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Gulungan awan itu pun menurunkan hujannya berkat wajahnya yang mulia. Dan siapa yang melakukan itu untuk pertama kalinya, sampai wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim itu menjadi ucapan orang yang membaca salawat selama lebih dari 1400 tahun sampai ke Indonesia sekarang ini. Tapi orang lupa bahwa ketika mereka mengucapkan wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim, ada Abu Thalib. Dan Abu Thalib yang sangat berjasa dalam kehidupan Nabi itu meninggal pada tahun yang sama. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah jadikan tahun itu sebagai amul hazan, tahun duka cita, tahun kesedihan. Ala kulli hal, kembali lagi kepada Imam Ali Zainal Abidin yang menyaksikan di bulan Muharram itu bukan hanya 2 orang saja, tetapi lebih dari 70 orang anggota keluarganya dibantai di Karbala. Bagaimana ia tidak berduka sepanjang hidupnya, tidak menangis sepanjang hidupnya. Rasulullah aja menjadikan hari meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib sebagai amul hazan. Dan karena itu para pengikut Ahlul Bait menjadikan bulan Muharram mulai dari wal fajr sampai walayalin asr dan sampai kepada 40 hari setelah itu sebagai hari duka cita rutin setiap tahun. Inilah hari duka cita kita. Lalu mungkin ada orang tanya, untuk apa berduka cita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala melarang kita menangisi orang yang sudah meninggal dunia? Malah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu saya pikir juga diciptakan orang untuk meninggalkan tradisi menangis ini, yaitu innal mayyit mu'azzabun bibukai ahli. Mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Padahal menangis ditinggalkan oleh orang yang kita cintai adalah fitrah. Saya masih ingat ini dulu di sini di kampung saya itu ada seorang ibu dalam satu hari tiba-tiba ditinggalkan suaminya. Suaminya pergi pagi hari itu ke tempat kerjanya dan menjelang zuhur suaminya kembali sebagai jenazah. Dan si ibu itu menangis keras. Lalu tetangga-tetangganya yang soleh itu, para ustaz datang menasihati dia, ibu kasihan itu kepada bapak, jangan menangis karena tangisan ibu itu akan menjadi penderitaan kepada bapak. Bayangkan orang yang lagi menderita dilarang menangis. Hanya orang yang tidak normal, yang ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, dia tidak menangis. Itu pasti orang tidak normal. Kalau menurut Daniel Goleman, itu orang yang memiliki kebodohan emosional. Karena orang yang cerdas secara emosional mampu mengungkapkan ekspresinya. Dengan tangisan itu sekarang diketemukan, itu ada beberapa zat yang dikeluarkan bersama air mata.
Dan kalau zat itu keluar bersama air mata, orang akan mendapat ketenangan, lebih cool down, lebih kalem. Jadi menangis itu malah menenangkan jiwa. Dan orang dipaksa tidak boleh menangis, karena innal mayyit mu'azzabun bibukai ahlih. Ketika saya mengkritik orang-orang Persis tentang hadis innal mayyit mu'azzabun bibukai ahlih, bahwa hadis ini kata Aisyah itu hadis dhaif yang dipahami secara salah oleh Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar mengatakan mayit disiksa karena tangisan. Kata Aisyah, kasihan itu Abdullah bin Umar, rahimallah Aba Abdillah. Sebetulnya rahimallah Aba Abdurrahman, sebetulnya ia keliru. Dahulu Rasulullah lewat sebuah kuburan, ada seorang perempuan sedang menangis di kuburan itu. Rasulullah berkata, penghuni kubur itu lagi disiksa, dan perempuan itu sedang menangisinya. Lupanya kedengaran. Dalam bahasa Jerman itu disebut saliwang. Saliwang itu sejenis uang lah yang tidak berlaku pada orang-orang yang sehat. Salah dengar, akhirnya jadi disambung bahwa mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Pada Nabi cerita ada dua peristiwa. Satu, ada orang yang ziarah menangis, dan yang kedua ada penghuni kubur yang sedang diazab. Ujung-ujung disambungkan, innal mayyit mu'azzabun bibukai. Dan itu berasal dari Abdullah ibnu Umar. Abdullah bin Umar menerimanya juga dari ayahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab termasuk yang sangat keras. Kalau ada yang menangisi orang yang meninggal dunia, ketika Abu Bakar meninggal dunia, keluarganya menangisi dia, dan Umar bin Khattab bawa cemeti, menyuruh semua orang berhenti. Kalau tidak berhenti menangis, kita dipukuli. Kalau tidak salah juga ada yang sempat dicambuk juga, sehingga bahwa ancaman Umar ini serius. Seorang dicambuk, akhirnya semua tidak menangis. Tapi saya percaya itu tangisannya tetap menggelegak di dalam hatinya, sama seperti ibu itu, dia tetap menggelegak. Untung saya datang kepada ibu itu, saya bilang, menangislah Bu, menangis sekeras-kerasnya. Sehingga saya bertentangan dengan para ustadz di samping saya. Ustadz eta teh coloho. Nah, buat ayah agama aneh ini mah ya, bahwa menangis itu boleh. Enggak, ini bukan agama aneh, ini agama fitrah. Dan Islam adalah agama fitrah. Apaan cek si lain oge Islam teh agama fitrah euy. Maknya Islam ngalarang jelema ceurik lamun aya kesedihan. Sarua we jeung ngalarang seuri lamun aya anu lucu misalnya. Saudara jangan ketawa. Hese da eta mah fitrah, eta mah orang kalau menderita pasti menangis. Kalau kesedihan pasti menangis. Itu ada ajaran yang melarang kita menangis. Saya pikir ajaran itu dipertahankan agar para pengikut Ahlul Bait dikecam sebagai orang yang secara rutin menangisi musibah yang menimpa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pengikut Ahlul Bait adalah ahlul bid'ah, kata. Ahlul ahwa gitu. Itu saya ingat salah seorang ulama ya dalam sebuah kaset yang mengecam para pengikut Ahlul Bait. Alhamdulillah di kaset itu saya disebut-sebut juga. Dan dia menyebut orang-orang pengikut Ahlul Bait itu sebagai ahlul ahwa, katanya. Betul-betul fasih dalam bahasa Arab, karena memang hak harus diucapkan gitu. Tidak boleh mengucapkan ahlul ahwa, itu sudah artinya berbeda. Emang harus dibacanya ahlul ahwa. Mengapa kata mereka disebut ahli hawa nafsu? Karena kerja mereka itu menciptakan bid'ah-bid'ah. Salah satu di antara bid'ah pengikut Ahlul Bait menangisi secara rutin musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibolehkan sebutnya oleh agama, para pengikut Ahlul Bait ingin menangis sepanjang tahun, sebagaimana Rasulullah menjadikan tahun meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib sebagai amul hazan. Para pengikut Ahlul Bait
ingin menjadikan 1 tahun penuh itu sebagai hari duka citanya. Tapi itu tidak boleh, karena kalau nangis terus, kapan waktunya kamu untuk membangun umat ini? Tapi jadikanlah hari bulan itu sebagai bulan untuk mengecharge kembali ruhani kita dengan perjuangan Imam Husain, dengan perjuangan Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam, perjuangan mereka, dan dengan mengenang penderitaan mereka, kita berbaiat di hadapan mereka untuk melanjutkan perjuangan ini. Karena itu kan terkenal teriakan kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala. Setiap hari Asyura dan setiap bumi adalah Karbala. Nah, apa sebetulnya tujuan perjuangan Imam Husain? Imam Husain sendiri menegaskan apa tujuan perjuangannya. Inni kharajtu litolabil islahi fi ummati jaddi. Itu yang harus kita ulangi berkali-kali. Dan karena itu misi Imam Husain, itu misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu misi para nabi sebelumnya. Itu di antara doa ziarah kepada Imam Husain. Imam Husain dipanggil ya waritha Nuh, ya waritha Ibrahim, ya waritha Musa, ya waritha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai pewaris Nuh, wahai pewaris Ibrahim, wahai pewaris Musa. Jadi Imam Husain adalah pelanjut perjuangan para nabi sebelumnya. Imam Husain melanjutkan perjuangan Rasulullah, melanjutkan perjuangan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, melanjutkan perjuangan para nabi sebelumnya. Dan Imam Husain menegaskan perjuangannya itu, aku keluar bukan untuk pamer, untuk gagah-gagahan, atau untuk menunjukkan kepada orang banyak. Tidak. Kata Imam Husain, aku ini kharajtu, aku keluar litolabil islah fi ummati jaddi, untuk menuntut perbaikan di dalam umat kakekku. Ia datang untuk melakukan islah. Islah adalah perbaikan, reformasi sekarang istilahnya. Beliau adalah tokoh reformasi yang ingin memperbaiki umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengembalikan lagi mereka kepada sunnah nabawiyah, sunnah Nabi yang asli. Karena sunnah Nabi itu sudah diganti. Saya pernah menyebutkan di sini ucapan Hasan Al-Basri. Itu di zaman Imam Husain. Hasan Al-Basri berkata, sekiranya Rasulullah datang kepada kita sekarang ini, pasti Rasulullah tidak kenal lagi agama yang kita anut ini. Semuanya udah banyak berubah. Dan Imam Husain datang untuk memperbaiki perubahan itu dengan mengembalikannya kepada sunnah nabawiyah yang sebenarnya. Inni kharajtu litolabil islah fi ummati jaddi. Aku keluar untuk memperbaiki umat kakekku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kaum muslimin secara perlahan-lahan meninggalkan ajaran Nabi dan menggantinya dengan ajaran baru. Dan kalau istilah sekarang, dari Islam asli diubah menjadi Islam aspal. Nah, penambahan pal itu menggantikan li menjadi pal. Itulah yang ditentang oleh Imam Husain salamullahi alaihi. Ia ingin mengembalikan yang aspal itu kepada asli. Dan ia tunjukkan itu secara dramatis. Karena dengan khutbah itu tidak sampai ditutup oleh para penguasa. Imam Ali Zainal Abidin tidak punya kesempatan untuk berkhutbah, menyampaikan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ia berdoa. Masa doa pun mau dilarang? Dan dalam doanya ia berkhutbah. Doa Imam Ali Zainal Abidin itu isinya bukan hanya doa, tapi juga nasihat-nasihat bagi kita. Misalnya pada zaman Imam Hasan. Imam Hasan itu cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering berada
di punggungnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, sampai Rasulullah memanjangkan sujudnya hanya karena takut Hasan dan Husain jatuh dari punggungnya yang mulia. Bukankah Umar bin Khattab pernah menemukan Rasulullah sedang merayap, kemudian Hasan dan Husain bertengger di atas punggungnya, lalu Umar berkata, "Ni'mal farasu tahtahuma." Wahai anak, alangkah baiknya kuda yang kalian tunggangi itu, kata Umar bin Khattab. Lalu kuda yang mulia itu berkata, wa ni'mal farisanihuma, tapi lihat betapa indahnya kedua penunggang kudanya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang sangat menyayangi Imam Hasan dan Husain itu, pasti menyaksikan setelah Imam Ali terbunuh, kemudian gubernur di Madinah waktu itu adalah Marwan bin Hakam. Karena dia gubernur, walaupun di situ ada ahlul bait Nabi yang sepatutnya jadi imam, Imam Hasan salamullahi alaih, salat didirikan dengan Imam Marwan bin Hakam. Wa ma adraka ma huwa Marwan bin Hakam. Tahukah kamu siapa Marwan bin Hakam? Itulah orang yang pernah diusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilaknatnya. Nabi pernah melaknat Marwan bin Hakam, dan yang terlaknat itu sekarang menjadi imam di Masjid Madinah. Lalu siapa salah seorang di antara makmumnya? Di antara makmumnya adalah Imam Hasan dari Ahlul Bait ini, yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa itrati ahli baiti. Sekarang beliau menjadi makmum, Imam Hasan itu menjadi makmum, dan Imam Hasan mencontohkan kepada kita, beliau bermakmum kepada Marwan bin Hakam. Beliau bermakmum. Sekarang ini para pengikut Ahlul Bait tidak mau makmum di jemaah-jemaah Ahlus Sunnah karena merasa dirinya lebih suci dari Imam Hasan. Nah, karena mereka ingin mengecam keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Marwan bin Hakam mempunyai tradisi sebelum salat berjamaah itu ada orang berkhutbah mengutuk Imam Ali, mengutuk keluarga Nabi, melaknat keluarga Nabi. Dan Imam Hasan satu saat berusaha datangnya terlambat supaya sholatnya itu setelah kutukan itu selesai. Setelah kutukan itu selesai, Imam Hasan maunya datang begitu. Setelah tahu begitu, Marwan bikin acara baru. Kutukan hanya baru dilakukan setelah Imam Hasan datang. Jemaah semua menunggu sampai kedatangan Imam Hasan, dan kemudian mereka mengutuk keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Husain pernah marah dan menyuruh ini dinasti Umayyah itu turun dari mimbar kakekku, katanya. Pada waktu masih kecil sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hasan ikut salat, dan bayangkan derita Imam Hasan waktu itu, derita keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini agama sudah diubah sama sekali. Agama yang didasarkan kepada kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahli baitnya sekarang berubah menjadi agama yang mengecam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul baitnya. Walaupun seluruh kecaman itu al-mughatta bi ismil Islam, dibungkus dengan nama Islam. Ya, itulah yang terjadi sampai Imam Hasan terbunuh karena racun akhirnya setelah perjanjian dikhianati oleh Muawiyah. Kemudian datanglah zaman ketika mereka mengangkat Yazid laknatullahi alaih sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin. Gelar mereka itu Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Di Mekah itu ada sebuah buku dengan judul, saya pernah melihat cover buku jilidnya itu dalam Ma'alimul Madrasatain. Di situ ada buku yang diajarkan di sekolah-sekolah di Saudi sebagai buku bacaan teks, judulnya Yazid Amirul Mukminin. Jadi kalau ada orang pesantren di Saudi dan datang benci luar biasa kepada Imam Husain, nggak apa-apa, emang dididik di situ.
Mungkin pertanyaan kita jangan tanya, apakah Anda mencintai Imam Husain? Mungkin dia jawab, kalla. Tapi kalau apakah Anda mencintai Yazid Amirul Mukminin? Dia menjawabnya iya. Supaya jelas bagi kita mana lawan dan mana kawan. Pada zaman itu agama Islam sudah berubah banyak. Karena itu Imam Husain kemudian datang memulai sebuah perjalanan panjang yang melanjutkan perjalanan para nabi sebelumnya. Sekali lagi menegaskan bahwa misinya yang seharusnya juga menjadi misi kita semua, inni kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Aku keluar ini untuk memperbaiki agama kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pengantar kita untuk malam Asyura. Kami mengundang bapak-bapak, saudara-saudara untuk hadir pada acara itu untuk melembutkan hati kita sehingga Allah mengijabah doa-doa kita. Dalam tangisan kita kepada keluarga Nabi, kita sampaikan doa-doa kita sampaikan permohonan kita. Acara Asyura itu adalah acara ijabah yang besar. Saudara boleh melakukan eksperimen, misalnya untuk Asyura sekarang ini, sampaikan 3 permohonan. Terus satu permohonan terus menerus. Cek pada Asyura berikutnya. Kalau itu sudah dipenuhi, pindah kepada daftar cek yang kedua, permohonan yang kedua. Memang jangan rakus juga. Itu saat-saat ijabah. Dan yang kedua, kita bergabung dengan kafilah Asyura untuk memperbaiki umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li talabil islah fi ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ustadz, apa betul Umar bin Khattab sebagai penggagas ditetapkannya tahun baru Hijriyah? Kronologisnya seperti apa? Ada beberapa riwayat tentang itu. Satu riwayat yang sangat populer, pada zaman Umar bin Khattab dilakukanlah surat menyurat dengan raja-raja. Dan dalam surat itu, mungkin dari dulu ada tradisi penanggalan. Waktu itu orang-orang Arab itu sudah menggunakan penanggalan waktu itu yang berlaku. Ada beberapa penanggalan. Ada penanggalan matahari, kalender kita sebutnya ya, solar calendar, penanggalan matahari, yang waktu itu disebut kalender Gregorius. Itu juga penetapannya belakangan. Tahun kelahiran Nabi Isa itu sebagai tahun ke-1-nya kalender Masehi atau kalender matahari. Di Arab waktu itu sudah ada juga bulan-bulan tapi berdasarkan kalender bulan. Lunar calendar, kalender bahasa Arabnya Qamariyah. Penanggalan Qamariyah. Nah, dalam penanggalan Qamariyah itu sudah ada, sebelum datang Nabi juga sudah ada itu Muharram, Safar, Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rewah, puasa. Tapi waktu itu Muharram, Safar, di kalender itu sudah ada, bulan-bulan itu sudah ada. Cuma penanggalan tahunnya belum ada. Jadi yang ada itu bulan aja. Bulan aja, sehingga waktu itu disebut tahunnya tahun kapan? Tahun gajah aja gitu. Jadi kan Rasulullah lahir pada tanggal, kata Ahlus Sunnah, 12 Rabiul Awal tahun gajah. Jadi tahun-tahunnya itu dimulai dengan nama peristiwa aja, karena tidak ada kapan mulainya, tidak dihitung dengan bilangan. Karena kalau tahun 2009 kan itu harus ada angka 1-nya, baru tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai tahun 2009 harus ada tahun pertamanya. Nah, waktu itu orang Arab tidak punya tahun pertamanya, tapi sudah ada Muharram, Safarnya itu sudah ada. Cuma disebutnya mungkin tahun gajah, berdasarkan peristiwa aja. Tahun Bai'atul Aqobah misalnya, tahun pembaiatan di Aqobah, berdasarkan kejadian. Nah, di zaman itu tahun Qamariyah itu sudah ada, cuma tidak ada nomornya.
Kemudian pada zaman Umar bin Khattab, karena mereka menulis dengan tahun bulan itu, bukan dengan kalender Gregorius, jadi harus cantumkan tahun mana itu. Dan dalam satu musyawarah, Imam Ali mengusulkan agar tahun ke-1-nya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Lalu Umar pun menetapkan secara resmi bahwa tahun ke-1-nya itu pada waktu hijrah Nabi. Jadi waktu itu, jadi kalau begini ini tahun berapa nih? Misalnya kata Umar ini, oh ini tahun ke-32 hijrah. Artinya sudah 30 tahun setelah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang harus kita betulkan dari kekeliruan pikiran kita. Bukan gangguan kejiwaan ini, hanya kekeliruan informasi aja. Satu, orang memperingati hijrah Nabi pada tanggal 1 Muharram. Itu keliru. Karena Nabi itu hijrah bukan tanggal 1 Muharram. Nabi itu hijrah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sampai di kalangan ahli tarikh ada yang mengatakan Nabi lahir 12 Rabiul Awal, hijrah 12 Rabiul Awal juga, dan katanya meninggal juga 12 Rabiul Awal pada sebagian ahli tarikh. Tapi semua sepakat bahwa Nabi itu hijrah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi bukan 1 Muharram. Jadi kalau mau memperingati hijrah Nabi, harusnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Muharram itu sudah ada dari dulu. Dan peringatan tahun baru hijrah itu dahulu tidak pernah dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak pernah ada peringatan tahun baru hijrah. Kapan peringatan tahun baru hijrah itu dilakukan? Itu pada tahun 1400 Hijriyah. Sekarang 1431. Jadi 31 tahun yang lalu. Jadi bersamaan kalau saya tidak salah dengan tahun 1978 atau 79, diadakanlah peringatan ulang tahun baru yang pertama Islam. Gimana ini asal usulnya kok ada peringatan tahun baru? Ceritanya waktu itu mungkin setelah revolusi Iran. Revolusi Iran kan tahun 78. Di seluruh dunia terjadi gelombang kebangkitan Islam. Orang-orang pakai jilbab menyebar di mana-mana di seluruh dunia. Asalnya sih dari nonton para pejuang Iran, perempuan-perempuan yang berjilbab, akhirnya jilbab merata. Dulu orang sudah pakai jilbab juga, tapi jilbabnya ya jilbab nyai itu, nyai istri kiai, kan istri kiai jilbabnya diginikan aja, rambutnya kelihatan gitu. Istri saya juga dulu tidak pakai jilbab. Kemudian terjadilah revolusi Islam di Iran, dan di kampus-kampus orang kembali kepada Islam. Di mana-mana terjadi kebangkitan gerakan Islam. Siapa yang mulai mengamati kebangkitan gerakan Islam itu? Itu para ilmuwan, pengamat Islam, umumnya Yahudi, di Syracuse University. Pada waktu itu mereka mengadakan seminar tentang kebangkitan Islam. Majalah Times memuatnya dengan judul The Revival of Islam, The Islamic Revival, kebangkitan Islam. Lalu itu majalah Time kan tersebar seluruh dunia, sampai juga kepada orang Indonesia. Orang teh keur bangkit, iya teh. Ya. Dan marilah kalau kita tandai kebangkitan umat Islam itu dengan memperingati tahun baru Hijriyah. Mulailah tradisi tahun baru Hijriyah. Sampai di Tasik itu ada acara setiap tahun baru Hijriyah itu, iring-iringan rame-rame, tanda kebangkitan umat Islam. Dan alhamdulillah setelah bangkit waktu itu tahun 1400, kita tidur panjang lagi. Bangun-bangunnya setiap 1 Muharram itu, bangunnya itu dalam acara-acara keramaian itu. Jadi saya tidak tahu juga siapa penggagas peringatan tahun baru hijrah yang pertama. Itu yang harus kita luruskan, bahwa hijrah Nabi bukan pada tanggal 1 Muharram. Itu 1 Muharram itu adalah permulaan tahun baru hijrah, Ra'sus Sanatil Hijriyah. Apakah hukumnya akikah? Akikah itu sunnah muakkadah bagi orang yang mampu, apalagi ada juga yang menetapkan sebagian mazhab wajib akikah itu bagi yang mampu. Apa boleh melaksanakan akikah di bulan Muharram? Boleh.
Bukankah itu termasuk pesta sanes eta mah namina akikah? Sanes pesta eta mah. Mungkin pertanyaan, bolehkah membagikan daging akikah di bulan Muharram? Boleh. Boleh. Malah dalam acara Muharraman kita bagikan makanan oge. Nanti insya Allah di situ itu kita bagi makanan. Ulah dianggap pesta eta mah. Makanan we temannya lapar, tidak dikasih makan. Apakah memang Allah tidak suka dengan doa-doa yang saya panjatkan sehingga cepat dikabulkan? Enggak, jangan suudon kepada Allah ya. Ana inda zonni abdi iza zonna bi. Aku ini akan menyesuaikan diriku dengan sangkaan hambaku kalau ia menyangka aku. Jadi kalau doa dikabulkan, bersangka baik sajalah. Allah itu memang kasih saya. Seperti doa Imam Ali Zainal Abidin. Salamullah, ya Allah, setiap hari anugerahmu mengalir kepadaku, tapi setiap hari para malaikat mengangkat kemaksiatanku kepadamu. Dari Allah turun rahmat, dari kita diberangkatkan maksiat. Jadi Allah itu saking sayangnya, ahli maksiat juga dikabulkan doanya. Dan itu karena sayangnya dia. Allah itu memang tidak suka, enggak lagi suka sama kita. Jangan tanya kenapa Allah suka sama kita. Pokoknya bersangka baik sajalah. Allah senang kepada kita. Jangankan kita lah yang sujud, ruku dan sujud kepada Allah. Iblis aja yang dilaknat Allah itu diijabah doanya. Iblis pernah berdoa dan diijabah doanya. Robbi angzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan beri saya usia, tempo sampai hari dibangkitkan, dan dipanjangkan usianya. Diijabah doanya itu Iblis. Saya tidak bermaksud mengatakan orang yang ingin panjang usia sebetulnya berdoa dengan doa iblis. Dalam doa Lailatul Qadar juga antutila umri, cuma ada tambahan fi ta'atika, panjangkanlah usiaku dalam ketaatan kepadamu. Marilah kita mengakhiri pertemuan kita dengan membaca doa ziarah kepada Imam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا وارث الحسن الشهيد صبط رسول الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن البشير النذير وابن سيد الوسيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار السلام عليك يا مولاي وعليهم وعلى روحك وعلى أرواحك
وعلى تربتك وعلى تربتهم اللهم لقهم رحمة ورضوانا وروحا وريحانا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين معك سلاما متصلا ما اتصل الليل والنهار. السلام على الحسين بن علي الشهيد. السلام على علي بن الحسين الشهيد. السلام على العباس بن أمير المؤمنين الشهيد. السلام على الشهداء من ولد أمير المؤمنين. السلام على الشهداء من ولد الحسن. السلام على الشهداء من ولد الحسين. السلام على الشهداء من ولد جعفر وعقيل. السلام على كل مستشهد معهم من المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغهم عنا تحية كثيرة وسلاما. السلام عليك يا رسول الله. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن. أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. أحسن الله لك العزاء في أبيك الحسين. يا أبا عبد الله يا مولاي، أنا ضيف الله وضيفك وجار الله وجارك، ولكل ضيف وجار قرا وقراي في هذا الوقت أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فكاك رقبتنا من النار، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. على النبي وعليه الصلوات.